Jadi Om Rismon, sebelum Anda nantang Kapolri, saya nantang Anda. Saya mau pertanyakan tentang ijazah S3 Anda tuh benar enggak? Kalau benar, baru nantang Pak Kapolri. Tapi kalau tidak benar, kenapa lu harus nantang Kapolri? Koreksi diri dulu. Saya mengatakan, pagi Rismon, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Roy Suryo, ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Saya mendapat kabar bahwa Rismon Sihonuifar tantang Kapolri. Ini orang manusia kebal ternyata. Dia menantang Kapolri, tetapi ketika Joko Widodo melaporkan mereka di Polda Metro Jaya, apa yang terjadi? Rismon lari kepada ketua mantan FPI yang sudah dibubarkan, ormas terlarang yang dibubarkan, untuk meminta hentikan penyelidikan. Si Habib Rizik meminta agar Kapolri menghentikan proses penyelidikan ijazah Joko Widodo. Ini kan orang penakut, orang takut, pecundang. Selain itu mereka juga minta Abraham Samad, untuk Abraham Samad berbicara, meminta Kapolri menghentikan penyelidikan atau laporan gugatannya Pak Joko Widodo. Emang lu siapa? Anda siapa? Jadi dengan enaknya Anda meminta Polri untuk menghentikan. Anda yang mendalilkan, maka Anda harus bertanggung jawab. Buktikan dong. Katanya lu nantang Kapolri, tapi ketika Jokowi lapor Anda mulai penakut, Anda mulai pecundang dan mau guling badan, mau bungkus badan, mau cari aman. Jadi Om Rismon, sebelum Anda nantang Kapolri, saya nantang Anda. Saya mau pertanyakan tentang ijazah S3 Anda tuh benar enggak? Kalau benar, baru lu nantang Pak Kapolri. Tapi kalau tidak benar, kenapa lu harus nantang Kapolri? Koreksi diri dulu. Pak Rismon ya, saya disclaimer dulu bahwa Pak Rismon dan Pak Roy Suryo, saya secara pribadi saya sudah mengundang. Sebelumnya ada chat kita tunjukkan ke layar, bahkan sudah pernah podcast sebelumnya. Apakah Bung Sil sebelumnya sudah pernah mengundang, menerima tantangan langsung dari Bung Rismon sebelumnya? Rismon, saya hanya lihat di media. Dia nggak telepon saya langsung. Tapi apa menghubungi beliau? Saya telepon terus menghubungi Rismon. Tidak dijawab. Ini nggak dijawab, ya. Kamera bisa sorot. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita sih. Terus saya mengatakan, pagi Rismon, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Roy Suryo, ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa Sinaga itu? Host Santana TV ya, Michael. Oke, baik. Michael ya? Michael, saya bilang begini. Ya kan, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya. Langsung saja bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya. Saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya Bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismon angkat telepon saya, dan kalau bukan banci segera atur pertemuan sama saya. Ini jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi dia mengatakan saya apa katanya? Tantangan begitu luar biasa ya, agak sedikit hominem bahwa mengatakan Abang Sil adalah penjilat dan juga komisaris Ruko, kuliah kampus Ruko ya. Juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat pendukung, mantan pendukung ini, oknum-oknum yang ada di relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar untuk mengajar. Saya mau klarifikasi dulu kepada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari PPOA juga ya, untuk hadir di podcast, namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host Kosinudin itu mantan ex-HTI, ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Berkembang terus, mereka akan framing, mereka akan pengaruh relawan Anies yang lain. Orang relawan Anies tidak semuanya ikut mereka, hanya oknum. Saya paham relawan Anies banyak yang berpikir waras. Atau bagaimana? Kemarin mereka juga yang pergi demo di PIK, mereka juga yang pergi demo di UGM, mereka juga yang pergi Solo. Saya kenal sebagian besar. Makanya ada satu yang WA saya ancam-ancam.
Ada ancaman, ada intimidasi juga. Iyalah. Ada yang bilang begini, bacot mulutmu, ku penjarakan kau. Saya bilang, saya calon pengacara juga, jangan Anda tes saya. Bahwa TPUA itu pengacara semua, emang kenapa? Kalau TPU pengacara, emangnya saya takut? Emangnya kami takut? Kami sementara membela Joko Widodo, saya alumni UGM, Om Irjen. Ketika kita terima ijazah dari UGM mengatakan begini, ijazah kamu cuma satu, tolong dijaga baik-baik. Kalau terbakar rusak maka nanti kita pergi ambil itu surat keterangan. Siapa yang memberikan ijazah asli ke orang? Rusak, siapa yang bertanggung jawab? Jadi mereka mengalaskan bahwa alasan yang mereka gunakan adalah ini kan Pak Joko Widodo ini informasi pejabat publik. Nanti Bang Silvestre akan bicara tentang pejabat publik. Ijazah itu dan juga SIM, KTP, ya kan, terus sertifikat rumah itu Data pribadi. itu adalah data pribadi karena di situ ada nama, Ada unsur biometrik. ya, ada namanya, terus ada tanggal lahir, Ada tanggal ya kan? lahir. Terus ada nomor Alamat rumahnya. nomor apa namanya, Serinya, nomor seri. nomor ijazahnya dan sebagainya. Jadi memang tidak termasuk di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu tidak dibolehkan. Terus mereka bilang, loh Pak Jokowi itu Danantara. Ya, saya mau kasih tahu pejabat. Danantara ya? Jadi sekarang ini dengan Undang-Undang BUMN-nya baru bahwa pengurus daripada direksi atau komisaris itu dari BUMN itu bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Dengar tuh. Jadi intinya itu ya, dengan undang-undang yang baru, saya bilang itu. Begitu getolnya oknum-oknum yang mengejar ijazah Pak Jokowi sampai adanya ad hominem lah kalau dilihat bahwa ada dari Pak Rismon membantah bahwa Pak Suryo adalah pakar telematika. Teman-teman saksikan tayangan ini dulu yang dari Pak Uya Kuya ya. Saya izin Pak Uya Kuya untuk sedikit video nih. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Nah, kita lanjut nih mengenai bagaimana Bung Rismon ada ad hominem ya kalau melihat. Mungkin tapi Abang Silver orang hukum bisa mengoreksi apakah ini termasuk ad hominem atau tidak. Mengatakan Abang Silver adalah penjilat dan kampus ruko. Ya saya secara pribadi saya mengenal beliau sama-sama dari Flores dan NTT dan kami kampungnya tetangga ya teman-teman. Kehidupan Bung Silver saya tahu. Jadi kalau ada ad hominem saya pikir biar harusnya Pak Rismon berada di sini supaya bisa sama-sama face to face dengan Pak Abang Silver, karena sebelum beliau bergabung bersama Pak Jokowi beliau sudah hidup kaya raya. Saya katakan beliau sudah kaya raya. Oke guys, jadi buntut panjang Rismon Sianipar yang menantang Kapolri terkait polemik ijazah palsu, akhirnya tak menyangka malah jadi seperti ini guys. Menanggapi tantangan Rismon tersebut, aktivis Fritz Alorboy tampak jengkel sekali dan langsung menantang balik Rismon untuk langsung berdebat dengan dirinya guys. Selain itu, Rismon ternyata juga menantang Silvestre setelah dituding ada buhir besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi. Dia membantah adanya tudingan para penggugat ijazah Pak Jokowi yang didanai pergerakannya. Dia mengaku menggunakan dana pribadi untuk menyusuri kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Karena dirinya tidak terima dituding, Rismon pun meminta tudingan yang disematkan kepadanya harus bisa dibuktikan secara hukum. Namun pada kenyataannya dari keterangan tadi, ternyata Rismon malah tidak mau datang untuk berdialog bersama Silvestre guys. Jadi berharap semoga polemik ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir bisa segera diselesaikan ya guys. Amin. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.